Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. General reading ya, seperti biasanya tema saya serahkan kepada semesta ya. Jadi apapun yang terbaca di sini ya, itu petunjuknya semesta ya, bukan keinginan saya, bukan request, bukan juga ini untuk perorangan, bukan ya. Bukan hanya untukmu, tapi untuk rame-rame, orang banyak yang nonton ya. Kalau kalian ingin personal, hanya untuk dirimu sendiri, pribadi, hanya untuk permasalahanmu, hanya fokus kepada permasalahanmu dan dirimu dan dirinya, seseorang yang kalian tanyakan, itu personal reading, bukan yang seperti ini ya. Ini pembacaan rame-rame energi massal, campur-campur ya. Kita lihat temanya dulu ya teman-teman ya. Temanya apa hari ini? Sekali lagi ini general, energinya bisa terbolak dan terbalik ya. Antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan bisa tertukar ya, bisa tertukar seperti itu. Oke. Temanya kita serahkan kepada semesta, begitu pula alurnya. Apa yang terbaca semuanya di sini ya. Bukan karangan saya, bukan keinginan saya, seru nggak seru, asik nggak asik ya, kita lihat saja. Oke. Silakan menonton untuk yang suka suka jangan ditonton. Oke. Kita lihat temanya. Oke, terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, bunyikan tanda loncengnya, juga dukung channel ini dengan like, share, juga komen ya. Dan untuk yang baru saja bergabung, apalagi yang baru saja ya, tiba-tiba menemukan video ini, tidak ada yang kebetulan. Berarti semesta menunjukkan video ini untuk kalian mungkin ada sesuatu yang penting ya. Oke, selamat bergabung untuk yang baru saja gabung ya. Salam kenal dari saya Julia Kentaro dari Kota Malang. Kalian dari mana saja silakan tulis di komentar. Temanya hari ini apa? Semesta tolong tunjukkan ya. Bunda saya bosen temanya itu aja. Loyombo ya, nggak tahu. Ya. Temanya ini semesta. Kalau mau komplain ke semesta ya. Saya nggak mau tema itu semesta gitu ya. Oke. Oke. Di sini ada satu pertumbuhan ya, grow. Ini adalah sesuatu yang bertumbuh, pertumbuhan sesuatu yang dulunya kecil jadi besar ya. Ini bisa permasalahan, bisa satu hubungan dulunya awalan sekarang sudah bertumbuh ya. Ini saya lebih melihatnya ya, hubungan yang sudah agak lama. Agak lama artinya itu tidak terlalu sebentar juga ya. Ada beberapa yang memang sudah lama. Hubungannya apa Bunda? Itu cinta segitiga atau apa? Ini macam-macam ya. Hubungan yang jelas banyak liku-liku di dalam hubungan yang telah dilewati bersama. Banyak kenangan-kenangan yang sifatnya ya, yang sifatnya itu menumbuhkan satu sama lain. Ini mungkin masih ada keterkaitan dengan pembacaan saya sebelumnya ya, di mana mungkin yang nonton ini ya juga nonton video saya yang kemarin ya. Di sini begitu pula dengan bagaimana cara menanggapi. Saya melihat di sini perception, menanggapi hubungan yang bertumbuh ya. Hubungan ini bertumbuh, kalau saya lihat di sini bertumbuhnya menjadi lebih baik. Cuman mungkin ya, kalian terhubung dengan seseorang ini ya, terhubung dengan seseorang, masuk ke dalam hubungannya sudah lama, tapi pastinya ada banyak hal yang berubah. Berbeda karena apa? Tambah besar seperti tanaman ini dari bibit ya, berakar, bertumbuh ya, daunnya tambah besar. Kemudian ini kalau padi padi ada padinya, nanti jadi beras kan gitu ya. Oke. Untuk yang baru saja bergabung salam kenal ya. Saya ini tarot reader yang medok, jangan kaget ya. Oke, kita lihat juga energi kalian kiri, dia kanan ya, bisa terbalik. Kalian yang kanan, dia yang kiri, silakan kalian sesuaikan. Kalau nonton tarot ya, simak baik-baik dengan seksama dan sekalian sesuaikan, apalagi kalau general. Kalau memang bukan energi kalian, bukan sesuatu yang terjadi di dalam hidup kalian, berarti bacaan ini bukan untuk kalian ya. Kalau nonton jangan di skip-skip, jangan dilewatin supaya paham ya. Oke. Kita lihat energi kalian terlebih dahulu yang sebelah kiri. Saya hari ini pengen pembacaan yang cepat, tapi nggak tahu lagi semesta mau ngasih taunya gimana.
Oke, recovery. Oke, recovery. Saya langsung ambil 3 baru saya bacakan. Oke. Mirip yang kemarin ya. Kesembuhan, recovery. Oke. Expansion. Oke. Triggery. Saya lihat energi yang sebelah kanan. Ya, fokus ke kartunya. Semoga banyak yang ketarik energinya. Saya pengen kayak tarot reader yang lain itu loh, ya. Bacanya simple gitu ya. Kemudian cepat gitu ya. Nggak perlu lama-lama. Oke, insecure. Bentar. Oke. Bentar ya. Nanti bacanya biar enak. Oke. Ini yang kiri bisa kalian atau justru kalian yang kanan. Soulmate. Oke. Saya nanti menyebutnya kiri dan kanan. Ini batasannya yang tengah ya. Saya kasih tanda ya. Tengahnya. Oke. Ini temanya. Oke. Teman-teman, gini. Oke. Jadi begini teman-teman, saya geser ya. Saya melihatnya di sini. Lebih kepada gini, satu hubungan ya, di mana salah satunya itu lebih yang sebelah kiri ya, yang sebelah kiri sebelah sini ini adalah energi orang-orang yang dalam dengan berjalannya waktu dalam hubungan itu pihak yang sebelah kiri itu semakin secara lebih kepada finansial ya, lebih seimbang. Lebih mungkin dulunya enggak, tapi semakin lama semakin bertumbuh, tapi bertumbuh secara lebih baik ya, secara ekonomi. Ada perluasan usaha ya. Semakin makmur dan sebagainya. Sehingga dari persepsi yang kanan ini ya, ini menanggapi wah kau sekarang oke ya. Yang kanan ini lebih bukannya diam, dia ini lebih ke sudah berusaha. Di sini ada discovery, mencari, berusaha untuk bisa mengimbangi ya. Kalau yang kanan saya lihat di sini ya, lebih ke pakai emosi ya. Kalau yang ini lebih ke material thing, hal-hal yang sifatnya keuangan, kesuksesan, pekerjaan gitu ya. Kalau yang di sini lebih kepada kayak lebih terbawa perasaan ya. Di sini semangatnya besar untuk berhubungan dengan yang kiri ya. Ada energi soulmate. Orang yang sebelah kanan ya. Saya lihat orangnya itu kayak ada energi nggak bisa lepas sama ini. Sementara ini tidak begitu pakai hati karena di sini ada trickery. Trickery ini lebih kepada mungkin ini pernah melakukan juga kesalahan setelah sukses, setelah semakin menanjak mungkin karirnya, secara keuangannya. Saya lihat kok memang ada perubahan. Ya, perubahan. Mungkin dari segi finansial oke. Tapi secara hubungan mungkin terabaikan yang ini saya merasakan sekali. Ada kegelisahan, insecure dan merasa diabaikan. Bahkan mungkin dilepaskan atau dikhianati karena di sini ada trickery. Oke? Tapi saya
melihatnya di sini mungkin yang lebih banyak bukan ditinggalkan ya, lebih banyak ya, tapi ada yang ditinggalkan ya oleh yang kiri. Yang kanan ini masih tema loh ya teman-teman, masih tema. Jadi silakan kalian sesuaikan apakah cerita ini itu pernah kalian alami atau enggak. Kalau nggak pernah ya jangan ya, mending kalian nonton video saya yang lainnya. Kembali lagi ya teman-teman, di sini orang ini lebih ke yang kanan itu lebih ke kecil hati, seperti tidak bisa mengimbangi walaupun sudah berusaha. Perasaannya besar ya, sama yang kiri. Semangatnya besar ya, dan semangat untuk mempertahankan hubungan dengan yang kiri itu besar ya. Ini ada yang ditinggalkan, ada yang meninggalkan yang kiri karena apa? Merasa aku nggak layak ya, kecil hati. Sudahlah lupakanlah aku, udah aku menyerah ya. Yang kanan seperti itu. Apakah kisah ini kalian hadapi? Bisa saat ini, bisa sudah berlalu ya, atau sedang berjalan ya. Silakan kalian sesuaikan. Yang jelas tema hari ini tuh seperti ini yang ketarik energinya ya. Bosan bunda, ojo ditonton. Jangan ditonton ya. Karena ini mungkin memang bukan buatmu. Kalau tidak menyenangkan jangan ditonton. Ngapain? Buang-buang waktu, buang-buang kuota ya. Jadi ceritanya seperti ini teman-teman. Silakan kalian sesuaikan ya. Pakai intuisi ya. Coba dirasakan ya. Apakah ini ada energi kalian ya, walaupun mungkin memang tidak sepenuhnya bisa cocok semuanya ya, mungkin hanya beberapa bagian saja yang bisa cocok. Silakan kalian teruskan ya, kalau memang nggak ada yang cocok ya nggak usah. Di sini yang kiri saya melihatnya ya, ada perasaan rasa bersalah. Jadi orang yang kiri itu juga menyadari mungkin sempat mengabaikan ya, juga mungkin pernah sempat mengkhianati. Ada beberapa yang seperti itu walaupun tidak semuanya ya. Di sini ada rasa kayak guilt, itu rasa bersalah ya, merasa menyesal. Penyesalannya lebih seperti apa? Kalau saya lihat lebih kepada aku telah membuat kau jatuh cinta padaku, mungkin terlanjur tergantung padaku, mungkin terlanjur berhubungan sama aku, tapi aku tidak bisa memberikan yang terbaik buatmu karena orientasi saya bukan lebih kepada hubungan tapi lebih kepada hal-hal yang sifatnya keuntungan ya, secara finansial, pekerjaan, hal-hal yang seperti itu, bukan rasa-rasa, bukan emosi. Sementara ini lebih sudah terlanjur sayang ya, lebih bawa emosi ya, nggak direken ya. Seperti itu. Sebenarnya di sini saya melihatnya bukan bermaksud untuk mengabaikan, tapi memang ada hal lain yang dia fokuskan, terutama keberlimpahan, kemakmuran ini. Paham ya? Oke, kita lanjut ya. Energi yang kiri, orang-orangnya seperti apa? Kita lihat lagi ya, untuk kita cek. Energi yang kiri ya, bisa ciri-ciri. Tapi saya nggak ada ya kartu yang ciri-ciri. Oh dia berkumis, oh dia rambutnya pakai extension, nggak ada ya. Nggak ada yang gitu-gitu. Saya lebih membaca ke energi ya, pakai kartu tarot ini ya. Oke, kita lihat siapa sih dia sebelah kiri ya. Sehingga kalian bisa lebih menyesuaikan, bisa lebih detail ya, untuk tahu apakah yang kiri itu kalian atau dia ya. Kalian sesuaikan kalau memang kisahnya seperti ini ya. Oke, yang kiri saya ambil 3 ya. Oke, saya mau pengen baca singkat tapi kayaknya kok nggak bisa. Ini menit berapa? 14. Sampai sini adakah dari kalian yang cocok? Oke. Kita lihat yang kanan. Energi yang kanan orangnya seperti apa? Cepet ya kalau gini ya. Suka yang cepet apa suka yang lama-lama? Ya. Kali ini mungkin semesta pengen cepet-cepet ya. Atau saya yang pengen cepet-cepet ini. Aduh, rupanya masuk ke mata saya.
Kita fokus ke kartunya ya teman-teman ya. Dua, nggak saya ambil. Oke, Hermit. Oke, sangat ini ya, match kartunya, fix. Oke, yang karena lebih baper yang jelas, kelihatan banget. Oke, kita bahas ya teman-teman. Oke, energi yang kiri, dia adalah seseorang yang orangnya itu punya ini rasa responsibility yang besar ya, rasa tanggung jawab yang besar, terutama dalam pekerjaannya, terutama hal-hal yang menyangkut dengan keilmuan yang dia miliki, skill yang dia miliki, yang dia aplikasikan di dalam pekerjaan ya. Jadi banyak di sini saya melihat orang-orang yang punya banyak kemampuan ya, dan dia kompeten di bidangnya. Sehingga ya, dalam urusan hubungan, perasaan-perasaan itu memang bagi dia bukan hal yang utama ya. Itu hal keberapa setelah hal-hal penting di dalam hidupnya, terutama adalah keuangan, pekerjaan ya, keilmuan, hal-hal yang serius-serius seperti itu ya. Orangnya seperti itu. Dan orang ini bukannya orang yang tidak punya perasaan ya. Orang ini punya ya, rasa kepedulian, empati kepada orang lain, punya ya. Tapi memang itu hal-hal bukan prioritas utama. Prioritas utama memang kerjaan, tanggung jawab. Beberapa di sini ada orang-orang dengan energi maskulin yang tegas, nggak cowok nggak cewek ya, semuanya ada di sini. Kemudian orang-orang yang mungkin pimpinan ya, pimpinan, beberapa pimpinan, bisa pimpinan perusahaan atau pimpinan apapun ya, punya anak buah ada di sini. Orang ini memang adalah orang yang terkadang pada saat malam hari biasanya dia baru saat dia mau rehat, baru dia itu memikirkan tentang hal yang lainnya ya. Contohnya memikirkan tentang yang sebelah kanan ya, memikirkan oh ya aku merasa salah nih bahwa aku ini kurang memperhatikan, aku ini tidak seimbang hidup saya, hanya memikirkan pekerjaan-pekerjaan, duit-duit, keuntungan, hanya itu-itu saja. Ada rasa bersalah ya. Dan di sini saya melihat orang yang di sebelah kiri ini adalah orang-orang yang memang tanggung jawabnya besar. Ada beban tanggung jawab yang dia pikul ya, yang mungkin tidak bisa dia sampaikan kepada yang kanan. Sehingga bagi yang kanan mungkin ya, kamu banyak rahasia, kamu mungkin bohong, kamu mungkin mengabaikan aku, banyak persepsi dari yang kanan terhadap yang kiri. Mungkin juga ada yang kanan menuduh ya, ada yang menuduh, ada yang mungkin memang yang kiri ini memang melakukan kesalahan ya. Saya melihat ada beberapa yang memang apa ya? Mungkin dengan rekan kerja atau hubungannya sama kerjaan itu ada pengkhianatan ya, saya merasakan seperti itu. Oke, itu yang kiri. Energi yang kanan. Siapa sih dia? Seseorang yang di sebelah kanan. Seseorang ini memang orangnya itu pakai hati dalam hubungan, benar-benar totalitas ya. Tapi mungkin ya, mungkin saking cintanya ya, dan tidak ingin mengikat yang kanan. Saya merasakan yang kiri ya, yang kanan ini lebih baik kalau yang kanan ini tidak ke arah yang penting aku punya pasangan, seseorang itu yang banyak duit, bukan, tapi yang penuh perhatian, sayang, banyak waktu untuk saya ya. Jadi ini ada ketidaknyambungan ya. Ini bertumbuh dalam segi finansial, ini bertumbuh juga saya melihatnya, tapi di sisi bagaimana menyikapi hubungan ya. Di sini saking cintanya ya, saking cintanya, aku rela kehilangan kamu. Aku rela mundur saja kalau memang kamu tidak punya waktu
untukku ya. Kamu ada fokusmu yang lain. Mending saya mundur daripada aku menunggumu, kebaperan dan lain sebagainya ya. Mending saya mundur, tidak mengganggu dirimu sehingga kamu bisa fokus ya. Aku akan mencari fokus yang lain ya, yang bisa membahagiakan aku. Aku rela pergi. Ini sudah ada dalam perenungan-perenungan bagaimana sebaiknya saya menyikapi hubungan dengan yang ini. Kalau saya selalu diabaikan, bukan menjadi prioritas, mending saya pergi saja. Karena dalam hubungan yang saya butuhkan adalah komunikasi, saling memperhatikan, saling menyayangi ya. Sementara nggak sama-sama ini orientasinya. Seperti itu. Oke, kita lihat ya. Sebesar apa perasaan yang kiri kepada yang kanan ya. Kalau yang kanan jelas-jelas perasaannya besar sama yang kiri. Tapi kita cek lagi. Oke. Bagaimana perasaan yang kiri kepada yang kanan? Kita cek. Ini yang kanan, ini yang kiri. Kita pakai yang kiri dulu ya. Yang kiri. Bagaimana perasaan yang kiri kepada yang kanan ya? Perasaan yang kiri kepada yang kanan. Ini ada mindernya ya sama yang kiri. Padahal sudah berusaha untuk mengimbangi ya. Yang kiri bukannya tidak berusaha, sudah berusaha ya, tapi memang prioritasnya berbeda. Perasaan yang kiri. Oke. Perasaan yang kiri kepada yang kanan. Yang kiri menganggap ya hal-hal yang sifatnya kayak bermanja, minta perhatian dan lain sebagainya ya. Menganggap ini terlalu seperti itu ya. Terlalu kebaperan kamu, cari perhatian gitu ya. Apakah nggak suka ya? Sebenarnya nggak masalah, cuman ya teman-teman, di sini ada energi orang yang sukses yang sebelah kiri ini. Setelah sukses kok ada nakalnya ya, saya lihat ya. Mungkin bukan hanya ya, fokusnya bukan hanya ke keuangan. Setelah uangnya banyak ini juga polanya aneh-aneh ya. Perilakunya berbeda. Sehingga ini mungkin jengah kayak perasaannya ya. Ini hanya mendapatkan sisa-sisa waktu saya. Apa nih ya? Teman-teman, iya ini adalah waktu yang singkat. Oke, Whip Mountain Man. Oke. Teman-teman, energinya yang sebelah kiri ini sangat maskulin ya. Bisa cowok bisa cewek karena energi kartu tarot nggak ada cowok cewek, nggak ada ya. Adanya divine maskulin dan feminin. Setiap orang punya divine maskulin dan feminin. Kadang-kadang mana yang dominan bisa berganti-ganti karena ini menyangkut dengan energi ya. Ya, silakan kalian pahami bahwa ini kita membaca energi, dan dalam membaca kartu tarot, membaca energi ini, saya lebih mengarahkannya kepada afirmasi positif ya, bukan ramalan. Kalau kalian ingin ramalan, kayaknya saya tidak bisa menjanjikan apa-apa ya. Tapi sebaiknya sebagai orang-orang yang beriman ya, kalian yang nonton tidak percaya ramalan ya. Ini hanya prediksi secara energi ya. Kayak BMKG ya, memprediksi energi udara, angin ya. Jadi di sini saya melihatnya ya, energi yang kiri kepada yang kanan ya. Sedalam apa perasaannya? Ini kurang dalam ya, kurang dalam. Kalau ada halangan ya, orang yang sebelah kiri itu ada yang mengabaikan, ada yang menyelesaikan versi yang ini ya, yang kiri dengan energinya yang maskulin, dengan tegas, dengan pakai logika dan sebagainya ya. Dan kemudian tidak ingin ribet-ribet ya. Saya melihat ini sudah sering dilakukan. Maka dari itu mungkin saya melihatnya yang kanan sering merasa kecewa oleh perilaku yang kiri, sehingga mungkin lebih baik aku pergi aja dah. Aku nggak mau nunggu yang kiri. Ya. Ada kalanya energi yang kanan dianggap oleh yang kiri itu sebagai seperti ganggu, meribetkan, ya, mengganggu gitu. Ada beberapa yang seperti itu. Dan dia memang di sini menyadari isi perasaannya apa. Saya menyadari bahwa saya cukup menyesal dan bersalah ya. Tapi tanpa adanya perbaikan, ingin perbaikan, tapi nanti kita lihat ya, keinginan atau tujuan ya atau maksud
ya. Maksud dia terhadap hubungan ini, mau terus atau enggak, mau berubah memperhatikan atau enggak. Yang penting kan gitu ya. Atau dia mau tetap fokus sama ini, ya, keuangan dan sebagainya itu. Saya melihat di sini memang menyadari bahwa banyak waktu yang terbuang, bukan waktu yang terbuang. Waktu, energi, pikiran, ya, segala sesuatunya untuk keuangan, untuk kalau dia ini adalah seseorang yang curang, yang khianat untuk orang lain. Nih, sama yang di bawahnya ini. Ya. Trickery. Bisa dilihat ya. Untuk orang lain, ya, tidak kepada ini. Ini kalau memang masuk ke dalam cinta bersegi-segi, ya. Siapapun kalian yang di sebelah kanan yang terhubung dengan seseorang yang di sebelah kiri ini, lebih banyak waktu dengan orang lain itu. Ya. Oke, isi hatinya kurang di sini. Apakah cinta? Saya kira cinta bagi yang sebelah kiri bukan sesuatu yang penting, ya. Kok bisa seperti itu, dia dulu ngejar saya? Ya, energi setiap saat bisa berubah dan setiap saat pun, ya, setiap orang itu bisa berubah setiap saat, ya. Kok bisa gitu, Bunda? Kenapa? Banyak faktor, salah satunya adalah faktor Tuhan yang maha membolak-balikkan hati, ya. Dan gak usah kaget sama hal yang itu. Kok bisa ya? Jangan gampang gumun, jangan gampang heran, ya. Banyak itu model seperti itu di dunia ini. Maka dari itu banyak-banyak ya kayak gini membuka wacana kita ya terhadap hal-hal yang menyangkut kehidupan manusia, ya. Jadi nggak kaget. Coba kita lihat energi yang kanan kepada yang kiri, perasaannya terutama. Oke. Sangat menderita. Karena apa? Karena sudah semangat, ya. Kemudian insecure, merasa apakah aku kurang cantik, apakah aku kurang ganteng, apakah aku kurang keren, apakah aku kurang kaya, kenapa aku diabaikan, ya. Aku seakan tak ada artinya bagimu, hai kiri, kan gitu ya. Kalau cinta jangan ditanya, yang kanan sama yang kiri cinta sekali, ini energinya soulmate, ya. Seperti tidak ingin melepaskan, ya. Saya selalu merasakan kesendirian di sini, kesepian, padahal aku cinta. Aku berharapnya ada perhatian sedikit saja dari yang kiri. Sulit untuk didapat. Untuk apa aku menunggu seseorang yang tidak punya rasa sama aku, ya. Di sini secara komunikasi pun berharap ada komunikasi yang baik dengan yang ini, ya. Ada beberapa kalau di sini yang rumah tangga saya merasakan, ya. Kalau kalian ini ada hubungan rumah tangga, pernikahan, saya melihat ada yang dalam pengurusan perceraian. Aduh, sayang sekali, ya. Ini sangat sedih, ya. Perasaannya cinta, ya, ingin melindungi, ingin mendampingi, ingin saling support, tapi ini kayak seakan-akan tidak membutuhkan yang kiri. Ini kecil hati akhirnya. Ini sudah nggak nyambung ceritanya, padahal hubungannya sudah lama ini, bertumbuh bersama dari nol, ya, kayak SPBU. Ini sering ditinggalkan, banyak penderitaan yang ditanggung sendiri, tanpa bisa curhat. Punya pasangan, punya seseorang yang dicintai, tapi tidak pernah memberikan kayak secara batin, secara emosi tidak ada pemenuhan karena sibuk kerja cari duit. Kalau di sini seperti itu, ya. Komunikasi aja nggak ada. Ini sudah berusaha dan ini menginginkan nggak menginginkan hubungan yang seperti ini, satu pihak seperti ini. Seperti bertepuk sebelah tangan, menderita sendiri, berusaha sendiri, ya. Seakan-akan tidak punya pasangan. Apa artinya kalau begitu? Kalau punya pasangan mending enggak. Ini yang kiri. Yang kanan, ya. Apakah ini yang kalian alami, teman-teman? Ya. Silakan kalian sesuaikan kalian yang kiri atau yang kanan. Kita lihat selanjutnya. Bagaimana energi tujuan, energi saja ya. Ya, tujuan bisa diwujudkan bisa tidak, niat, rencana, tujuan, keinginan, ya. Sebatas energi. Ini tarot. Hai, ya. Jangan lupa. Bisa diwujudkan, bisa tidak. Banyak hal di depan yang kita tidak tahu, ya, akan terjadi apa. Kalau keinginan, rencana, kita setiap orang punya mimpi, punya angan-angan, punya visi, punya misi, ya. Kedepannya bagaimana? Tapi belum tentu terwujud, ya. Terwujudnya bukan hanya, ya,
Salah satunya memang usaha, doa, ya kan? Tapi selebihnya tergantung Tuhan. Karena yang belum terjadi atau akan terjadi itu skenarionya Tuhan dan itu rahasia Tuhan. Ya enggak sih? Kalian sepemahaman atau enggak sama saya? Atau tetap ngotot ramalan ke depannya bagaimana? Ya, harus dicek keimanannya. Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Apa yang ingin dia manifestasikan dalam hubungan ini? Apa tujuannya dalam hubungan? Ya, kalau memang maunya keuangan, maunya curang, ya kan? Apakah dia sudah nggak ingin sama yang kanan, yang kiri? Coba kita lihat ya. Begitu pula yang kanan. Ini maunya pergi sebenarnya. Tapi kita lihat apakah memang ingin pergi, karena saya melihat juga setengah hati, masih ragu-ragu. Cuman kayak orang kecil hati gimana sih? Ya. Mungkin kehabisan tenaga, lelah. Jadi kayak orang itu pasrah ya. Pasrah. Ya sudah tak pergi aja wes gitu loh. Ya. Bukan dengan keikhlasan satu niat. Niatnya sih ingin memulai hidup baru versi dirinya sendiri yang bisa membahagiakan ya. Entah dengan orang baru atau enggak dengan orang baru pun enggak ada masalah. Enggak tahu kita. Kita lihat lewat kartunya. Kita cek energinya. Apa niat dia ya terkait dengan hubungan ini bersama yang kanan ya, yang kiri dulu ya. Yang kiri dulu. Apa niat, tujuan, keinginan? Yang kiri. Hubungan dengan yang kanan ya. Oke. Saya pesimis sama hubungan ini ya. Karena saya menyadari bahwa saya memang sama yang namanya cinta-cintaan, kata yang kiri ya. Kurang interest ya. Kalaupun saya menjalin hubungan sama seseorang itu ya pinginnya hanya sekedar ada ya. Tapi yang utama buatku itu adalah hal-hal yang sifatnya keuangan, kemakmuran, harta, ya duniawi lah ya. Keduniawian yang lebih ke arah materi ya. Kalau cinta itu atau hubungan itu bisa membuat saya happy gitu aja ya saat senggang saya, nggak apa-apa ya. Tapi kalau membuat ribet mending nggak usah. Oke, lanjut ya. Jadi ini judulnya apa nanti teman-teman? Arti dirimu bagi dirinya. Ya apa? Oke, kita lihat page of sword ya. Saya males mikir ya kalau soal urusan cinta-cinta. Pikiran saya sudah sangat berat ya, page of sword ya. Kalau mau monggo, kalau nggak mau ya sudah. Jelas ya teman-teman. Perasaan dia yang sebelah kiri ya. Itu sama yang kanan memang kurang begitu besar ya. Rasa bersalah ada, kalau bersalah aja ya manusiawi ya. Tapi kalau tidak mau berubah dan maunya tetap seperti ini ya yang kanan untuk kalian, mungkin yang kanan atau dia yang kanan yang nggak mau ya sudah. Ini nggak nyambung soalnya energinya. Maka dari itu saya lihat dua-duanya teman-teman ya, saya netral. King of Pentacles jelas, raja, koin ya, yang dicari koin-koin, duit-duit, hal-hal yang elemen tanah ya, lebih ke kemakmuran, duniawi, elemen bumi ya. Aku juga kasihan sama kamu kalau kamu sama aku ya. Karena apa? Ini kata yang kiri kepada yang kanan. Karena apa? Aku kejar duit ya. Kejar duit. Apakah hai kau kanan tidak takut kehilangan yang kiri? Apakah tidak takut sama yang kanan? Bingung bunda kanan kiri? Aku gak bingung ya. Cuman kadang keselip. Ya, yang bingung ya sudah, gak usah ditonton daripada repot ya. Aku sebenarnya ya mencintai kamu ya, cuman aku kasihan dan aku juga nggak mau menurunkan ego ya, mentolerir terus kemudian saya harus memperhatikan kamu, padahal pekerjaan saya banyak ya.
Kemudian di sini, apakah kamu nggak sedih kalau ditinggal sama yang kanan ya? Ya sedih, sedih, merenung saya. Tapi saya memang nggak bisa. Ya, saya lebih memikirkan kalau memang saya itu tidak baik untukmu, mending kau cari kebahagiaan yang lain. Tapi di satu sisi saya pasti sedih di sini. Ya, kamu itu baik, kamu itu oke, dan saya senang ada orang mencintai saya. Siapa sih yang nggak senang kalau dicintain? Nah, itu kata yang kiri. Oke? Kita lihat ya. Untuk yang kanan, ya. Apa keinginannya, apa masih tetap bertahan atau memang ingin mewujudkan apa yang tadi ya? Tak pergi aja kalau aku nggak berarti untukmu, ya. Coba kita lihat yang kanan kepada yang kiri. Niat, tujuan, keinginan terhadap hubungan bersama yang kiri. Yang kanan bagaimana? Ya. Kenapa kanan kiri membingungkan Bunda? Ya kamu aja yang bingung ya. Mungkin yang lain tidak. Karena saya berusaha netral ya teman-teman. Tidak memihak satu pihak. Dua-duanya saya baca. Silakan kalian sendiri yang menyesuaikan. Maka dari itu kalau kalian tidak simak dari awal hingga akhir ya, dengan fokus, cuma nelan mentah-mentah apa kata-kata tarot reader yang menyenangkan saja, gak ada gunanya tarot ya. Kita lihat, sabar tapi sabar ya. Sabar, belum. Jijik banget taruh readernya ya, bahasanya medok ya. Ya mungkin yang jijik kamu, yang lain enggak. Oke. Bunda kok ngomong sendiri? Ya iyalah. Ngomong sama siapa? Bang, ini kan konten video. Kalau saya ngomong-ngomong sama suami saya gak konten ya. Oke. Page of Wands. Oke. 2. Saya ambil satu aja ya. Tuh. Kenapa yang kanan sudah males ya? Yang kanan energinya untuk kalian yang kanan udah males ya? Udah tak pergi aja wes, aku nggak mau komentar. Iya, gitu ya. Nah itu. Iya Bunda. Tuh kan. Iya emang. Walaupun aku mencintaimu, hai kiri, kata yang kanan ya. Tapi aku ini sudah males, aku sudah nggak punya kekuatan karena aku sudah terlalu menderita ya. Rasanya aku lelah, aku sendirian nggak apa-apa loh ya. Aku cukup memantaumu dari jauh, melihatmu dari jauh bagaimana dirimu bahagia. Bagiku, wah ini tulus nih yang kanan nih. Bagiku yang penting kau bahagia aja deh ya. Aku tak cari kebahagiaan sendiri ya. Mungkin bukan saat ini kebahagiaan ini, mungkin juga bukan dari dirimu, hai kiri, kata yang kanan ya. Ya aku tak cari kebahagiaan sendiri wes ya. Berarti kita ini nggak bisa. Titik. Coba. Oke. Apa nih? Ten of Pentacles. Ya mungkin aku akan mencari kebahagiaanku sendiri walaupun tidak bersamamu ya. Aku juga masih punya keluarga. Aku juga punya orang-orang juga yang mencintai aku. Kalau mungkin kau tak bisa mencintaiku, tidak bisa fokus sama aku, mungkin ada orang lain mungkin ya. Ya, saya berdoa mungkin ada nantinya ada orang-orang baik yang bisa menyayangiku dengan tulus ya, nggak mikirin duit tok ya. Nah, ya kan? Aku sudah cukup terpuruk ya karena terhubung sama kamu, gak kamu perhatikan ya. Bukannya aku baperan sih, tapi kok ya nemen ya, kok ya kebangetan kalau kamu itu duit-duit aja. Dan apalagi yang sudah sangat sukses mungkin kemudian menghadirkan orang lain lagi ya. Aku lelah ya. Mungkin ini yang kanan ini sudah lelah makanya tak cari kebahagiaan sendiri. Bukannya aku benci kamu. Ya mungkin beberapa ada yang benci ya, tapi yang banyak di sini cuman sedih, mending saya meninggalkan ya, saya menyelamatkan diri dengan sisa-sisa tenaga saya tak mencari cinta baru gitu. Ada beberapa yang mencari cinta baru, ada yang mending saya
berbahagia sama keluarga saya. Banyak kok yang mencintai diriku ya, nggak dari kamu juga nggak apa-apa ya. Tapi lebih berat ya, ini energinya lebih berat karena punya ketulusan sama yang kiri gitu. Yo, sudah paham teman-teman ya? Inilah energinya. Kemudian pesannya apa Bunda? Ya, pesannya apa? Oh ya Bunda, gimana cara personal reading? Ya, personal reading hanya untuk diriku sendiri ya, nggak rame-rame campur aduk seperti ini ya. Kalau campur aduk seperti ini, ambil saja bagian-bagian yang menurut kalian cocok untuk kalian saja ya, karena ini rame-rame banyak yang nonton ya, bisa cocok bisa tidak ya, seperti itu. Kemudian ambil hal-hal positif yang bisa manfaat untuk kalian ya. Sarannya ya untuk yang kiri, ya kalau memang ya fokusnya bukan sama hubungan, yang kiri coba deh please jangan menarik orang lain masuk ke dalam hubungan yang mengandung perasaan-perasaan ya kan. Fokusnya kan bukan ke perasaan. Kasihan kalau orang sudah terlanjur jatuh cinta ya. Itu ya nggak usah masuk ke dalam hubungan kalau memang fokusnya itu ya. Ya logika aja Bunda ya, realistis saja ya. Hidup itu kan butuh uang ya. Iya, memang ya. Tapi menjaga perasaan seseorang itu juga penting ya. Itu menyangkut sama karma juga ya. Kadang-kadang uang penting ya. Hanya karena perasaan, kadang-kadang uang itu nggak penting ya. Untuk dimengerti untuk yang kiri. Jadi coba dipahami hidup itu tidak hanya selalu uang. Memang uang itu bisa menyelesaikan banyak hal ya. Tapi uang itu bukan satu-satunya di dunia ini. Oke? Uang banyak belum tentu berkah ya. Nggak punya uang belum tentu itu akhir dari segalanya. Ya. Berkah Tuhan itu yang paling utama. Banyak sedikit berkah beda ya. Itu untuk yang kiri ya. Jadi apapun coba jaga perasaan orang lain ya. Jangan fokus kepada hal yang difokuskan sendiri, diprioritaskan sendiri. Kalau ada orang cinta, aku nggak mikir cinta-cinta, nggak bisa gitu juga ya. Itu yang kiri. Kalau memang mau menyelesaikan satu hubungan, pergunakan cara yang baik ya supaya tidak menyakiti orang lain. Pesannya satulah ya, yang paling inti adalah jaga perasaan orang lain. Itu aja ya. Kalian boleh terima nggak terima dengan saran saya untuk kalian yang di kiri. Ambil saja yang menurut kalian oke ya, yang menurut kalian menyenangkan, positif dari kacamata kalian. Kalau memang tidak, nggak usah diambil, nggak usah repot karena ini juga general, belum tentu buat kamu. Jadi jangan kegeeran juga ya, seperti itu. Oke, untuk yang kanan, saran dari saya ya. Pesan positifnya apa? Ya, memang terkadang harapan itu semakin besar harapan, semakin besar kekecewaannya ya. Dimana kalau memang saya merasakan yang kanan ini tulus sama yang kiri ya. Kalau ketulusan kita tidak dihargai tidak masalah ya. Yang penting kita tulus. Yang penting kita sudah berbuat baik ya. Orang lain mendolimi itu urusannya sudah bukan sama kita ya. Memang manusiawi sekali kalau ada rasa sakit, rasa kecewa. It's okay karena kita masih manusia ya. Wahai yang kanan, bersabarlah ya. Mungkin kau tidak bisa menemukan kebahagiaan atau harapan-harapan kamu tidak terwujud dengan yang kiri. Nggak ada masalah. Memang mungkin yang kiri tidak baik untukmu. Maka dari itu mungkin kalian diberikan setiap orang kan punya kemampuan ya, punya batasan ya. Kalau sudah di limit, di batas di mana yang kanan sudah nggak sanggup sama yang kiri dan ingin mencari kebahagiaan, sok atuh nggak popo ya, nggak apa-apa juga ya. Karena memang yang tahu kapasitas diri sendiri ya kita gitu loh ya. Kemampuan kita siapa yang tahu ya kita sendiri ya. Carilah kebahagiaan, nggak ada masalah, jangan pernah membenci ya. Toh ini bukan apa ya, mau dolim mau apa nggak ada masalah, doakan saja yang baik-baik ya. Doakan juga terbuka pikirannya supaya apa? Tidak hanya hal-hal yang sifatnya duit-duit saja, bisa menjaga perasaan orang lain, hidupnya semakin baik ya. Saya tak batuk. Jalan hidup orang masing-masing, pertanggungan jawab masing-masing juga ya. Jadi bukan ego ya, tapi lebih kepada
Ya sudahlah, kalau seseorang tidak memperhatikan kita, ya kita aja memperhatikan diri kita sendiri. Kalau memang sudah memutuskan nggak kuat ya sama yang kiri, ya nggak apa-apa lah ya. Saya doakan ya keduanya, nggak hanya yang kanan saja, menemukan kebahagiaan ya yang hakiki ya, yang berkah hidupnya. Amin. Yang kanan sabar-sabar, kuatkan, kalau nggak kuat minta kekuatan sama Tuhan, jangan jangan minta kekuatan sama tarot, apalagi minta tahu ya. Nanti ke depannya kita bisa bersatu apa enggak? Loh ya nggak tahu. Ya, wong Indonesia aja nggak tahu kok. Ya, dulu katanya bersatu Indonesia, maju tak gentar, nyatanya apa ya, banyak yang tercerai-berai, ya enggak sih? Ya, kita nggak akan pernah tahu ke depannya. Dan jangan mengandalkan kartu. Se, se Selembar kertas ya, beberapa lembar kertas ini tidak bisa tahu rencana Tuhan, ya. Jangan percaya teman-teman kalau saya ya, karena saya insya Allah punya iman ya. Itu semua wewenangnya Tuhan. Oh nanti ke depannya kalian bersatu ini ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ya. Ya mungkin saja ya hal-hal yang seperti itu diaminin saja ya. Tapi jangan terbawa dengan hal yang seperti itu. Kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi ke depannya. Ya, siapapun ya, ramalan pun bisa meleset. Maka dari itu daripada meleset mending tidak, daripada mempengaruhi akidah yang nonton. Ya enggak sih? Bikin konten seperti ini rentan, riskan ya. Harus punya apa ya? Kesadaran atau punya tanggung jawab moral terhadap apa yang disampaikan. Jangan sampai membuat orang itu percaya sama yang gini gitu. Yang jauh-jauh sama agama gitu. Kalau saya nggak mau gitu ya. Kalau yang lain mau monggo ya. Yang lain suka monggo ya. Dan saya juga tidak akan menyalahkan siapapun yang berkomentar negatif atau ya berpikiran negatif terhadap bacaan tarot saya. Karena apa ya? Nggak bisa. Orang harus suka semua sama kita, nggak bisa ya. Suka atau enggak terserah, hak asasi manusia ya. Juga dalam menanggapi ya, orang kalau punya pikiran negatif ya, energinya negatif, mau dikasih segala sesuatu yang positif akan nolak, akan tetap negatif ya. Nggak akan bisa dapat hal positif karena hatinya ketutup sama hal negatif. Ya itu nggak bisa disalahkan. Saya justru kasihan sama orang-orang yang kayak gitu ya. Kasihan, hidupnya pasti tidak bahagia ya. Banyak ketidakbahagiaan walaupun mungkin bahagia versi dirinya sendiri ya. Itu. Oke. Personal reading caranya gimana, Bunda? Caranya itu mendaftar lewat WA ke admin saya ya. WA-nya cuman daftar tarot ketiknya ya, daftar tarot. Yang tidak menulis itu ya mungkin nggak ditanggapi sama admin saya karena itu clue-nya ya. Kata kuncinya, passwordnya daftar tarot aja. Nggak, Kak saya mau gini, saya mau gitu, mau konsul. Konsul apa? Bangunan. Karena apa? Admin saya juga ngurusin bangunan dan lain sebagainya ya. Ngurusin segala macam. Silakan kalian tulis ketik daftar tarot aja ya. Mbak saya mau tanya ya, nanti dipikirnya tanya apa ya, biasanya dilewatin ya. Setiap kerjaan ya untuk kantor saya ya itu ada clue-nya ya, ada clue-nya. Jadi silakan kalau yang tarot ketiknya daftar tarot saja ya supaya dibalas. Di sana nanti akan diberikan oleh admin saya tata caranya bagaimana bisa ketemu langsung sama saya seperti ini ya. Baca tarotnya langsung live lewat video call WA ya dengan penjadwalannya sesuai dengan jadwal urutan pendaftaran. Bunda hari ini bisa, saya pastikan nggak bisa ya. Hari ini, nanti jam segini bisa ya. Nggak bisa gitu ya. Kasihan yang sudah daftar sebelumnya ya. Mau klien lama, saya sudah puluhan tahun sama Bunda, nggak mungkin. Saya baru 3 tahun buka personal reading ya. Jadi mau lama mau baru semua sama, harganya sama ya, perlakuannya sama. Seperti itu. Jam kerja saya jam 3 sore sampai jam 20 malam ya. Jadi silakan kalian sesuaikan. Kalau nggak sesuai dengan rules atau aturan yang saya terapkan, nggak usah ikut daftar tarot ya. Nggak usah dilanjutkan, nggak apa-apa ya. Namanya nggak cocok kok ya. Nggak ada pemaksaan untuk harus cocok, harus ngikutin. Nggak harus ngikutin. Yang mau ngikutin monggo ya. Ayo kita baca tarot ya. Kalau yang nggak mau ngikutin, ya sudah.
karena setiap orang punya aturan. Silakan yang mau gabung, gak gabung gak apa-apa gitu ya. Oke, semuanya berbayar ya dengan video call durasinya 15 menit dan 30 menit. Pertanyaannya berapa Bunda? Ya, 3.000 juga gak apa-apa ya. Silakan disesuaikan aja durasi 15 menit paling 3 pertanyaan lah ya. Jadi kalau yang mau 3.000 pertanyaan ya mungkin dicicil ya dalam 3 tahun mungkin. Seperti itu. Oke, sudah paham sampai sini? Bisa dipahami? Kita lihat untuk pesan semestanya ya dari kartunya. Kalau itu dari saya ya, saran tadi dari saya. Bisa kalian ambil, bisa kalian abaikan saja ya. Kalau yang nggak cocok anggap saja bukan untuk kalian. So simple ya. Jadi nggak ribet. Ya, kita lihat pesan dari kartunya. Saya ambil satu kartu untuk yang kiri. Ya. Ini pesan semesta ya, bukan dari saya. Ya, apalagi dari sponsor, dari semesta. Anggap saja seperti itu. Karena bacaan ini semua baik itu alurnya, temanya ya. Kalau judul saya yang kasih ya, setelah ini selesai baru saya kasih judul. Kadang-kadang saya nggak pinter kasih judul, kadang-kadang ya jelek gitu judulnya. Tapi ya apalah daya, kemampuan saya cuma seperti itu ya. Fantasinya kurang ya. Saya pun juga bukan orang yang pinter menarik orang lain untuk tertarik sama bacaan saya. Ya, saya ini apa adanya ya seperti ini. Suka monggo, nggak suka nggak apa-apa ya. Yang penting semoga manfaat itu aja ilmu tarotnya. Dan tidak membuat orang jadi syirik musyrik. Itu toh. Biar apa yang keilmuan kita ini manfaat. Bisa berkah. Banyak subscriber, banyak yang nonton, banyak yang suka, tapi menyesatkan. Mau aku nanti pertanggung jawabnya gimana? Sudah saya ini banyak dosa ya. Sitalah duka. Ya apa sih? Ngomel lah Bunda ini. Iya, ngomelan saya. Gak suka jangan nonton ya. Repotin. Oke. Take back your power. Use your God-given power and intention to manifest blessing in your life. Oke. Yang kiri memang kalau memang fokusnya untuk cari duit. Oke. Take back your power ya. Jangan sempat lemah karena perasaan-perasaan ya sudah memang passion kamu cari duit ya. Cari duit aja yang banyak wis ya. Yang kanan. Overcoming difficulties ya. The worst is now behind you. Ya memang kesalahan, mungkin kalian mencintai orang yang salah, oke gak popo ya, tidak ada masalah ya. Tapi and you are surmounting any previous challenges ya. Jadi ini dijadikan pelajaran ya, nggak ada masalah ya. Jalan hidup seseorang nggak bisa lurus. Tidak selalu semua yang kita harapkan itu diturutin sama semesta. Terkadang yang kita inginkan itu bukan yang kita butuhkan ya. Jadi oke lah, jalan hidup bisa berliku ya. Tapi ya cepat bangkit. Tapi di sini ada kok energi ingin bangkit ya. Jadi ini mungkin sudah masa lalu bagian dari kalian ya. Bagian dari cerita hidup kalian ya. Jadi ini pesannya dari semesta. Ya sudah. Jangan lemah yang kiri ya. Kalau memang fokus ya, tujuan hidupnya duit monggo. Sok atuh ya. Bikin kesuksesan di dunia ya. Cuma saya ingatkan, jangan lupa akhiratnya. Sedekah yang banyak supaya berkah, oke? Nggak ada, ini salah nggak juga ya. Setiap orang boleh kok pilih jalan hidup masing-masing ya. Pilihan di dalam hidup yang mau dilakukan di dalam hidup, monggo, bebas ya. Pertanggungan jawabnya sendiri-sendiri. Yang ini ya, mungkin kesulitan sudah terlewati ya. Kesulitan sudah terlewati, sudah mau memutuskan sesuatu atau memang sudah memutuskan, nggak apa-apa, semoga berkah saja ya. Semoga apa yang diharapkan saat ini ya terkabul ya. Ingin bahagia ya, tidak ingin lagi mikirin yang kiri ya. Semoga ya. Saya cuma bisa begitu saja teman-teman baca tarot ya. Saya nggak bisa jodoh saya siapa ya Bunda? Ini adalah jodohmu, ciri-cirinya ya. Berkumis ya, rambutnya kuning sama hijau ya, itu rambut sulak ya, seperti itu. Nggak bisa, nggak mau saya
ya nggak mau. Ya, kasihan kalian kalau saya turutin, berarti saya mendukung orang-orang yang tak beriman. Ya, kenapa selalu tanya jodoh, rezeki, hal-hal yang belum terjadi? Dia kita bisa bersatu lagi nggak? Apakah dia akan menyesal ya? Mbah wes ya, nggak mau. Yang penting itu kalian ya, itu baik. Pikirannya, wacananya ya, mindsetnya positif. Itu yang saya harapkan dari tarot. Kalian nonton tarot ya. Heran tanya jodoh, rezeki, hal-hal yang belum terjadi diramal-ramal ya. Seakan-akan takut yang kedepannya terjadi kayak nggak yakin sama Tuhan ya. Tapi lupa tanya, Bunda maut saya kapan? Ya, nggak ada loh yang tanya, saya kapan mati ya Bunda ya? Gitu, nggak ada loh. Ya, herannya itu manusia lupa ya. Suka tanya jodoh, rezeki, hal-hal belum terjadi yang wewenangnya Tuhan, tapi lupa tanya matinya ya. Dan itu juga nggak bisa terjawab dan nggak boleh dijawab. Itu semua wewenangnya Tuhan. Woi, ya nggak sih? Itu aja sih ya. Kalian nggak suka jangan di-subscribe ya. Jadi saya di sini woro-woro. Untuk kalian yang nonton ini jangan di-subscribe ya. Kalau kalian nggak suka, makasih ya. Gitu ya. Kalau yang suka monggo silakan subscribe ya. Dan bunyikan tanda loncengnya. Saya nggak mesti upload video setiap hari ya. Dan waktunya nggak jelas juga ya. Nggak mesti juga. Tergantung semesta mengarahkan saya ya. Saya itu hanya wayang yang ikut aja skenarionya hidup ini ya. Cuman tujuannya kan suruh doa ya, bersujud kepada Tuhan ya, mengaplikasikan ilmu-ilmu yang bermanfaat ya, berbagi ilmu bermanfaat, berbagi hal-hal positif ya, supaya untuk sanggup mati, supaya hidupnya juga di dunia ini berkah. Itu tok kan? Apa yang dicari coba? Nah, apakah kalian sama? Sepemahaman atau tidak ya? Oke, terima kasih banyak teman-teman, banyak bersyukur, semoga hidup kalian semakin berkah. Oke, semoga bacaan kali ini manfaat positif untuk kalian semua ya, sehingga berkahnya untuk saya ada ya yang bacakan. Sudah capek-capek 56 menit ya bacain untuk kalian, dan kalian sudah 56 menit buang kuota itu banyak di YouTube ya untuk nonton YouTube. Semoga berkah juga untuk kalian ya, nggak sia-sia nonton video saya. Oke, terima kasih dan jangan lupa di-subscribe. Sampai jumpa. Bye-bye.